Kemudian elemen berikutnya dari sebuah novel yang bertemakan pemilu itu adalah konflik dan drama ya teman-teman. Ya, dalam sebuah pemilu itu pasti ada konflik ya, nggak perlu jauh-jauh lah di yang sedang sekarang berjalan ya di negara kita kan. Ya, pasti dalam sebuah kampanye itu pasti ada konflik ya, baik itu konflik tertutup ataupun konflik terbuka ya. Konflik tertutup pasti ada konflik yang tidak sampai menimbulkan pertikaian fisik ya, tapi mungkin hanya perang kata gitu kan, ataupun juga perang argumen, ataupun juga perang pendapat ya. Misalnya dalam debat-debat kemarin itu kan itu juga sebetulnya kan adalah suatu bentuk konflik ya, tapi suatu bentuk konflik yang dipolakan, ini suatu bentuk konflik yang diciptakan gitu oleh sistem politik itu sendiri gitu, karena itu adalah sesuatu yang legal gitu. Nah, walaupun juga yang paling seru sebetulnya bukan pada debatnya teman-temannya, justru after debat ya, setelah debat kemarin-kemarin itu kan yang ramai itu justru di tingkat bawah ya, di tingkat pendukung, di tingkat tim ses gitu. Sementara mungkin kandidat-kandidatnya atau tokoh-tokoh yang mencalonkan dirinya udah senyum-senyum saja ya, mungkin sudah salaman, mungkin sudah telepon-teleponan, WA-WAan, kita nggak ngerti. Tapi yang di bawah itu justru misalnya tim sesnya ataupun juga pendukung-pendukungnya atau bahkan mungkin buzzer-buzzernya itu mereka sibuk untuk menciptakan konflik ya, ataupun membesarkan konflik yang ada di debat tersebut. Jadi itu ya teman-teman, dalam sebuah tema novel yang bertemakan pemilu itu pasti ada konflik ya, dan konflik itu biasanya juga diiringi ataupun dibarengi dengan drama ya teman-teman ya. Jadi artinya ya drama ya artinya sesuatu yang mungkin tidak benar-benar terjadi, ataupun sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu besar tapi mungkin bisa dibesar-besarkan dengan sebuah drama gitu kan ya. Misalnya ya drama tangis-tangisan gitu kan juga ya, kita tahu lah ya juga itu terjadi. Bahkan ya baru-baru ini pun yang sekarang lagi FYP di TikTok pun juga drama tangis-tangisan itu kan, itu sebetulnya kan tanda petik gimmick aja ya, sesuatu yang tidak terkait ataupun tidak substansial, tidak bagian inti dari suatu kegiatan politik pemilu ya. Tapi ya itu ya nggak bisa dihindarin ya, drama-drama seperti itu pun pasti terjadi ya. Karena apa? Kalau kita pemilu kan pasti hubungannya dengan emosi ya, emosi dari pendukung, emosi dari rakyat yang akan memilih ya. Makanya dengan drama-drama tersebut diharapkan bisa membentuk ataupun menciptakan suatu arah-arah emosi tertentu dari rakyat, dari pendukung, sehingga dapat lebih yakin kepada yang si kandidat tadi ya, seorang yang mencalonkan diri itu mendapatkan kekuasaan tadi. Jadi itu teman-teman ya, konflik dan drama itu adalah satu paket ya, yang menjadi elemen penting dari sebuah novel yang bertemakan pemilu gitu. Kemudian yang keempat adalah elemen partisipasi masyarakat ya teman-teman. Ya udah pasti ya, dalam pemilu itu pasti ada partisipasi masyarakat ya. Ya kalau dari pada saat kampanye pun partisipasi masyarakat juga pasti ini ya juga pasti luas gitu. Misalnya kegiatan kampanye, apakah itu untuk posisi pemerintahan, presiden ataupun posisi legislatif, itu pasti kan ada rakyat-rakyat yang terlibat dalam kegiatan kampanye tersebut ya. Itu tadi, apakah itu tim ses, apakah itu rakyat pendukung ataupun rakyat pada umumnya, atau bahkan para buzzer kan pasti mereka tanda petik berpartisipasi ya dalam kegiatan tersebut gitu. Jadi ya itu tadi pasti sebuah kegiatan pemilu itu tidak bisa dihindarkan dari kegiatan partisipasi masyarakat ya. Siapapun kelompok masyarakat yang ada ya, saya bilang tadi ada berbagai macam kelompok masyarakat yang bisa bergabung ataupun juga terlibat berpartisipasi dalam kegiatan pemilu tadi ya.